Dalam lingkungan yang bergerak sangat cepat, organisasi dituntut untuk terus menyesuaikan diri. Pilihannya hanya dua, yaitu melakukan perubahan atau tersingkir. Namun perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Inilah yang dimaksud dengan intervensi perubahan. Apa sebenarnya intervensi itu? Terdapat dua pandangan utama. French dan Bell mendefinisikan intervensi sebagai serangkaian aktivitas terstruktur untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sementara itu, Miftah Toha memandang intervensi sebagai program kegiatan yang direncanakan secara sadar agar organisasi mampu menghadapi berbagai permasalahan. Mengapa organisasi perlu melakukan intervensi perubahan? Terdapat beberapa alasan yang mendasar. Pertama, organisasi dihadapkan pada lingkungan yang semakin dinamis, seperti perkembangan teknologi dan perubahan regulasi yang terus berlangsung. Kedua, intervensi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Namun tantangan utama dalam proses perubahan terletak pada faktor manusia. Perubahan seringkali menimbulkan resistensi atau penolakan dari karyawan yang disebabkan oleh rasa takut, ketidakpastian, atau perasaan terancam. Oleh karena itu, intervensi perubahan berperan penting dalam mengurangi resistensi tersebut, sekaligus mendorong terciptanya inovasi. Tanpa intervensi yang tepat, proses perubahan justru berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam organisasi. Lalu bagaimana prosesnya? Intervensi perubahan dimulai dari tahap identifikasi yang mencakup tiga langkah utama. Diagnosis masalah, mengidentifikasi, dan menganalisis akar permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pemberian umpan balik, menyampaikan hasil analisis kepada tim untuk membangun kesadaran bersama. Perencanaan solusi bersama, merumuskan alternatif solusi secara kolaboratif sebagai dasar perubahan. Dalam organization development, Cummings dan Worley membagi intervensi menjadi 4 jenis utama. Berikut penerapannya. Pertama, Human Process Intervention. Fokusnya pada manusia dan pola interaksi. Ketika tim mengalami konflik atau komunikasi tidak berjalan efektif, intervensi seperti team building dan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan tujuan memperkuat kerjasama tim. Kedua, Human Resource Management Intervention. Intervensi ini berfokus pada motivasi dan pengembangan karir karyawan. Penerapannya antara lain melalui perbaikan sistem penghargaan, kejelasan jenjang karir, serta pengelolaan stres kerja, sehingga produktivitas organisasi dapat meningkat. Ketiga, Technostructural Intervention berfokus pada struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada McDonald's melalui penggunaan mesin self-order kiosk. Intervensi ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk merancang ulang pekerjaan dan memperbaiki proses kerja. Peran kasir manual dikurangi dan digantikan oleh sistem digital yang lebih efisien. Strategic intervention berada pada level tertinggi karena berfokus pada penyelarasan strategi dan budaya organisasi. Contohnya Netflix yang mengubah arah bisnisnya secara menyeluruh dari penyewaan DVD fisik menjadi layanan streaming digital agar tetap relevan dan mampu bertahan di masa depan. Kesimpulannya, intervensi perubahan berfungsi sebagai jembatan antara kondisi organisasi saat ini dan masa depan yang lebih baik. Dengan diagnosis yang tepat dan pemilihan jenis intervensi yang sesuai, baik human process, human resource, teknostruktural maupun strategik, organisasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.